Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilqis Nuraziza dengan NIM 661230188. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi cloud computing yang sudah dipelajari melalui PowerPoint dan juga video pembahasan di YouTube. Jadi, apa sih yang namanya cloud computing ini? Jadi, mungkin kita seringkali mendengar tentang cloud ataupun kayak iCloud atau semacamnya. Jadi, cloud computing ini merupakan model teknologi yang memungkinkan kita mengakses server, penyimpanan data, dan juga aplikasi dan layanan melalui internet. Nah, apa sih karakteristiknya dari si cloud ini? Jadi, karakteristiknya itu yang pertama, itu menggunakan teknologi virtualisasi. Dan juga yang kedua adalah menggunakan akses internet. Dan yang ketiga, terdapat sistem pembayaran yang sesuai pemakaian atau pay pay as you use. Jadi, kalian bayar untuk kalian gunain gitu. Dan contohnya apa sih contoh bentuk dari adanya cloud computing ini? Yang pertama adalah Google Drive yang biasanya sering kita pakai untuk mengumpulkan tugas atau sebagainya. Dan juga ada Dropbox dan juga iCloud yang sering kita dengar di HP-HP iPhone seperti itu. Jadi intinya cloud computing ini membantu perusahaan untuk mengelola data dan aplikasi secara lebih fleksibel dan juga efisien untuk kedepannya. Nah, selanjutnya adalah forward ataupun tujuannya apa dan manfaatnya apa. Jadi, cloud computing ini digunakan untuk membantu organisasi ataupun individu dalam mengelola teknologi informasi dengan lebih efektif. Nah, terdapat manfaatnya antara lainnya adalah pertama, menghemat biaya infrastruktur dan juga yang kedua, akses data ini bisa dari mana aja. Dan yang ketiga adalah penyimpanan data tentunya menjadi lebih besar dan yang terakhir memudahkan untuk berkolaborasi. Jadi karena itulah cloud computing ini banyak digunakan dalam bisnis ataupun kuliah kita sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai arsitektur cloud computing. Jadi arsitektur cloud computing ini terdiri dari beberapa lapisan yang saling terhubung satu sama lain. Jadi tujuannya untuk apa sih? Tujuannya agar sistem cloud computing ini dapat bekerja dengan baik dan juga mudah dikelola. Jadi ada 4 lapisan utama. Yang pertama ada hardware layer, infrastructure layer, dan juga platform layer, dan yang terakhir ada application layer. Jadi setiap lapisan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan menjalankan layanan cloud-nya masing-masing seperti itu. Selanjutnya ada lapisan cloud computing. Jadi di sini terdapat 4 lapisan cloud computing itu sendiri. Yang pertama ada hardware layer, yang ini merupakan lapisan paling keras seperti server jaringan dan juga data center. Dan yang kedua ada infrastructure layer, ini itu menyediakan sumber daya komputasi ataupun kayak layanan dan jaringan virtual. Dan yang ketiga adalah platform layer, yaitu menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi. Dan yang terakhir ada application layer, di mana hal ini berisi aplikasi yang digunakan langsung oleh pengguna seperti kita. Dan yang selanjutnya adalah konsep virtualisasi. Jadi virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu perangkat fisik digunakan untuk menjalankan beberapa sistem ataupun aplikasi secara bersamaan. Contohnya apa sih? Jadi yang pertama adalah satu server bisa digunakan oleh banyak pengguna. Jadi pengguna ini bisa menggunakan beberapa server. Yang kedua adalah satu perangkat ini bisa menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. Jadi teknologi ini yang menjadi salah satu dasar penting ya di cloud computing ini. Selanjutnya ada manfaat dari virtualisasi di cloud ini. Jadi ada beberapa manfaatnya, antara lain adalah efisiensi sumber daya, server dapat digunakan secara maksimal, juga fleksibilitas dan skalabilitasnya, kapasitas dapat ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan kita, dan juga ada isolasi sistem. Jadi setiap pengguna ini memiliki lingkungan yang terpisah, migrasi sistemnya itu lebih mudah, dan juga data dan aplikasi ini dapat dipindahkan secara cepat. Yang selanjutnya ada keamanannya nih. Gimana sih cloud computing ini bisa menjamin kalau misalkan
data-data ataupun hal-hal yang kita simpan di cloud ini aman. Jadi keamanan cloud computing ini memiliki 4 pilar utama. Yang pertama, identity access management, yang ini mengatur siapa saja yang boleh mengakses dari sistem ini sendiri. Dan yang kedua ada data protection, jadi melindungi data dari pencurian ataupun kebocoran. Dan yang ketiga adalah monitoring visibility, yang ini memantau aktivitas sistem jaringan secara terus-menerus. Dan yang terakhir adalah compliance dan governance. Jadi memastikan sistem ini itu dapat mengikuti aturan keamanan yang sudah berlaku tadi. Nah, selanjutnya gimana sih penerapannya secara langsung dari cloud computing ini? Jadi, cloud computing ini sudah banyak tentunya digunakan di kehidupan sehari-hari yang sudah saya bilang tadi, yaitu seperti G Drive dan juga iCloud untuk menyimpan foto-foto kita. Nah, jadi yang pertama, penyimpanan data online ataupun cloud storage. Biasanya ini kita bisa pakai untuk menyimpan foto sehari-hari atau video, dan juga ada aplikasi produktivitas dan juga kolaborasi. Yang ketiga ada media sosial dan juga hiburan digital. Dan yang keempat ada komunikasi dan video conference. Dan juga e-commerce, perbankan digital juga ini bisa menggunakan cloud untuk menyimpan data-datanya. Dan yang terakhir ada pendidikan jarak jauh ataupun e-learning seperti yang saat ini sedang kita lakukan. Jadi kesimpulannya adalah cloud computing ini menjadi salah satu teknologi yang penting di zaman era digital saat ini, karena mungkin kita terbatas jarak tapi kita tidak terbatas melalui sistem-sistem yang dapat mempermudah kita. Jadi hal ini sangat mendukung perkembangan dari transformasi digital di berbagai bidang yang ada untuk kedepannya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.